klub berjuluk Die Knepen tersisih dari pembicaraan Bundesliga. Padahal tim yang juga berjuluk The Royal Blues itu merupakan tim yang luar biasa, tim yang tak sedikit pernah mempunyai bakat hebat. Raul Gonzalez yang kini melatih Real Madrid Castilla hanyalah salah satunya. Sayang, kejayaan Schalke ambruk sejalan dengan penjualan banyak pemain pilarnya. Tak bisa dibayangkan apabila pemain-pemain berikut ini masih membela Die Knepen. Barangkali Schalke tidak akan sehancur sekarang. Manuel Neuer menghabiskan masa mudanya bersama Schalke. Bahkan pemain yang sejatinya pilar utama di bawah gawang Die Roten itu berseragam Die Knepen sejak usia 5 tahun. Pemain yang satu ini bertahan selama kurang lebih 20 tahun di klub yang berbasis di Gelsenkirchen tersebut. Neuer bahkan menyumbangkan trofi di DFB Pokal pada musim 2010-2011 untuk klub masa kecilnya tersebut. Sayang sekali Neuer tidak memperpanjang kontraknya usai musim itu tuntas. Bahkan klub terpaksa melegonya. Schalke yang dililit hutang tidak bisa menahan Neuer lebih lama. Dengan mengizinkan kiper itu pergi ke Bayern Munchen sebelum musim 2011-2012 mulai di tengah minat dari para raksasa Inggris. Kiper yang pernah merepotkan Manchester United di semifinal Liga Champions itu telah bermain sekitar 200 laga bersama Schalke. Neuer masih berstatus penjaga gawang terbaik Jerman. Hanya saja cedera membuat posisinya di Bayern Munchen digantikan oleh Jan Sommer. Joel Matip adalah sosok energik di posisi bek tengah Schalke. Tempatnya tak tergantikan. Matip setidaknya mencatatkan 258 caps bersama Die Knepen. Pemain berkebangsaan Kamerun itu berkembang di tim muda Schalke. Matip menjalani debutnya di Bundesliga pada musim 2015-2016 sebagai bek yang tangguh. Tidak ada alasan baginya untuk tidak dilirik tim lain. Jurgen Klopp yang tengah membutuhkan bek pun tak kuasa mengalihkan perhatiannya pada Matip. Schalke awalnya tak ingin menjualnya. Die Knepen bahkan bakal membayar tinggi gaji Matip. Ia akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub dengan kontrak baru, mengalahkan Klaas-Jan Huntelaar. Upaya itu pupus karena Matip menerima rayuan Klopp. Matip tak memperpanjang kontraknya di Veltins Arena dan hijrah ke Merseyside. The Reds tak perlu biaya untuk mendatangkannya. Sangat disayangkan. Itu murni karena keinginannya mencari tantangan baru. Berbeda dari dua nama sebelumnya yang berkembang di tim muda, Sergio Escudero Palomo datang ke Schalke saat usianya 21 tahun, masih cukup muda. Ia didatangkan dari klub Spanyol Real Murcia. Escudero disebut-sebut pemain potensial. Tapi malang sekali, selama masanya di Jerman, Escudero mengalami kesulitan. Bahkan selama 3 tahun berseragam Schalke, Escudero hanya bermain 9 kali dan mengemas 1 gol saja. Ia bahkan sempat dibekap cedera. Escudero akhirnya dipinjamkan ke Getafe. Ia kemudian dipermanenkan Getafe. Hal yang bisa jadi membuat Schalke menyesal adalah ketika Escudero merapat ke Sevilla pada 2015. Ia menjadi bek kiri dengan penampilan paling konsisten di La Liga. 2 trofi Liga Eropa menjadi buktinya. Sayang namanya tidak sementereng Marcelo dan Jordi Alba. Tapi ia tetap menjadi salah satu bek dahsyat selama berseragam Sevilla. Schalke pernah punya gelandang serba bisa yang mengalir dalam diri Leon Goretzka. Ia merapat ke Schalke dari FC Bochum pada tahun 2013. Leon tampak sebagai bakat paling segar dan matang saat usianya masih 18 tahun. Gelandang tersebut mengemas 116 laga di Bundesliga selama berseragam Schalke. Mencetak 14 gol dan mengemas 13 assist, minat dari tim besar pun bermunculan. Apalagi ia terlibat dalam kemenangan Piala Konfederasi tahun 2017 bersama timnas Jerman. Barcelona dan Bayern Munchen menginginkan jasa Goretzka. Schalke sebelumnya sempat bertaruh pada Goretzka. Die Knepen tidak ingin memperpanjang kontrak sang pemain.
Dengan kata lain, Schalke membiarkan Goretzka pergi tanpa sepeser pun uang masuk ke rekening klub. Kelak kepergiannya ke Bayern Munchen pada 2018 terasa tidak adil, sebab Goretzka pindah ke rival sesama Bundesliga. Selain itu, bersama Bayern Munchen, Goretzka justru makin bertumbuh sebagai gelandang hebat. Ia bisa bermain di belakang striker, sebagai gelandang box-to-box, atau mengambil peran keduanya sekaligus. Pemandu bakat FC Schalke cerdas dalam menemukan Ivan Rakitic. Sebelum ditemukan di Knepen, orang Kroasia itu berkembang di klub Swiss FC Basel. Penampilan bagusnya di Basel, Rakitic pun dikontrak Schalke pada tahun 2007. Ketika itu biaya untuk memboyong Rakitic ke Veltins Arena hanya 5 juta euro. Dalam sekejap Rakitic membayar lunas kepercayaan itu. Ia menjadi gelandang box-to-box yang turun dalam 135 laga. Rakitic tidak hanya bermain, tapi mencetak 16 gol dan 29 assist. Performa impresifnya menjadikan Schalke tim yang dikdaya di Liga Jerman. Minimal, keberadaannya memastikan Schalke tidak absen di Liga Champions Eropa selama beberapa musim. Sebagaimana para pemain lainnya, cedera menjadi musuh bebuyutan. Saat membela Royal Blues, Rakitic diterpa cedera ligamen di pergelangan kakinya. Di Knepen pun ogah mengambil resiko. Schalke sudah mempersiapkan calon pengganti ketika Rakitic memilih untuk hengkang ke Sevilla. Tahun 2011, Rakitic pergi ke Sevilla. Pemain Ghana, Anthony Anna menggantikan perannya. Namun tak disangka, setelah tidak di Schalke, karir Rakitic menemui titik terbaiknya. Apalagi usai moncer di Sevilla. Raksasa Barcelona tertarik untuk mengangkutnya pada tahun 2014. Di Barcelona inilah Rakitic menjelma salah satu playmaker terbaik di belantika sepak bola. Sosok Mesut Ozil begitu aduhai sebagai perancang serangan, bakatnya unik. Meski dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Ozil adalah pemain yang ditolak oleh zaman. Pemain ini meniti karir dari Schalke, klub tanah kelahirannya pada tahun 2005. Ozil berkembang kian pesat, sehingga hanya butuh 1 tahun baginya untuk mendapat kontrak di tim senior. 2 musim sang playmaker bermain untuk di Knepen, namun masalah menghampirinya. Perselisihan dengan manajemen Schalke sulit dihindari. Pada saat itu, Ozil dikeluarkan oleh tim. Kontrak baru yang disodorkan Schalke ditolaknya. Ozil memilih hengkang ke klub Bundesliga lainnya, Werder Bremen. Schalke barangkali menyesal kehilangan gelandang terbaiknya itu. Selama berseragam The Royal Blues, Ozil bermain dalam 39 laga dan mencetak 1 gol serta 3 assist. Kelak, nasib Ozil menyedihkan. Ia tak bisa selamanya berlindung di bawah Unai Emery ketika di Arsenal. Sementara Arteta yang realistis tidak menginginkannya. Ozil sempat dikabarkan ingin kembali ke Schalke, tapi kabar itu lenyap. Leroy Sané bergabung ke tim muda Schalke tahun 2005. 10 tahun kemudian ia menaikkan kontrak profesional bersama tim utama. Saat itu usianya baru 25 tahun, tapi sudah bermain dalam 57 pertandingan Schalke. Selama bermain untuk Schalke, 13 gol serta 8 assist sudah dikemas. Penampilan moncer itu bikin tim lain tertarik mendatangkannya. Pada 2016, Manchester City masuk, menawar Sané dengan bandrol yang sangat tinggi. Schalke terdesak, di Knepen tidak bisa menolak tawaran itu, apalagi sang pemain tengah naik daun. Uang 37 juta pound sterling melayang ke Veltins Arena. Schalke pun kehilangan bakat hebatnya. The Royal Blues memang mendapatkan fulus, tapi kelak makin mampus. Schalke menjual pemain pilarnya, tapi di sisi lain finansial dan sumur bakatnya tak cukup jadi sumber penghidupan.